Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jagat sejarah mania, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai sepak terjang tentara India pada masa perang kemerdekaan yang lebih memilih membela Republik Indonesia daripada tentara Inggris. Bagaimana ceritanya? Kok bisa ya tentara India terlibat dalam perang kemerdekaan Indonesia melawan Inggris? Simak terus sampai selesai. Sebagaimana yang dituliskan Aga Khan dalam tulisannya di Mili GZT 2012 lalu, tercatat sekitar 600 tentara India Muslim justru desersi dan membelot ke kelompok perjuangan Indonesia, disertai bawaan persenjataan dan amunisi sebagai hadiah. Simpati mereka tidak lepas dari kesamaan agama, tatkala banyak kombatan India yang hendak menyerang tangsi-tangsi Inggris diawali teriakan Allahu Akbar. Sontak para tentara India itu pun memilih meletakkan senjata dan mengibarkan bendera putih, tanda menolak saling membunuh sesama Muslim. Cerita ini pernah terungkap di buku Forgotten Wars, Freedom dan Revolution in Southeast Asia, di mana para tentara India di Jawa Barat lebih memilih menyerahkan senjata saat sekelompok laskar menyerang dengan seruan Allahu Akbar. Selain menyerah, tentara India itu turut memberikan bantuan suplai makanan, senjata hingga rokok. Saat revolusi berakhir, hanya sekitar 75 di antara mereka yang masih hidup dan kebanyakan enggan pulang ke India, serta memilih tinggal dan menikah dengan orang Indonesia dan hidup di tanah air. Simpati lainnya juga pernah ditunjukkan Brigade 1 dari Divisi 32 British India yang dikomandani Abdul Matin dan Ghulam Ali misalnya. Sebagaimana yang tertulis di buku The Role of Pakistan During the Indonesian Struggle, mereka acap menolak perintah Inggris lantaran mereka senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa terjajah seperti halnya Indonesia. Tokoh seperti Ghulam Ali bersama ratusan pasukan Muslim India pernah dikisahkan menyalurkan makanan, pakaian, dan perlengkapan medis lainnya kepada Indonesia. Figur lainnya seperti Mayor Ahmad Hussein bahkan ikut membelot dan bergabung ke TKR untuk kemudian memimpin Resimen 3 berpangkat Letnan Kolonel. Tidak hanya itu, beberapa tentara India diketahui juga pernah menyelamatkan Presiden RI pertama Soekarno kala disergap tentara Nika. Soekarno selamat tanpa terluka meski mobilnya hancur. Banyak di antara tokoh-tokoh militer dari pasukan British India yang kemudian jadi figur penting baik di India maupun di Pakistan setelah merdeka tahun 1947. Sebut saja Lancen Naik, Mir Khan, Gilmar Bani, Muhammad Yaqub, Umar Din, Abdul Sattar, Muhammad Siddiq, Muhammad Khan, serta Senjah Fazluddin. Bahkan mantan Presiden Pakistan Muhammad Zia-ul Haq pernah bertugas di Indonesia dan sempat terkejut melihat banyaknya masjid di Surabaya. Saat diberangkatkan, Zia-ul Haq mengaku tidak tahu menahu tentang Indonesia yang ternyata berpenduduk mayoritas Muslim. Zia-ul Haq bersama pasukannya pun menolak berperang karena sadar bahwa yang mereka lawan tak lain adalah saudara sesama Muslim. Saat menjabat Presiden Pakistan, Zia-ul Haq pernah berkunjung ke Indonesia pada medio tahun 1980-an. Kala itu dia pernah meminta kepada Presiden RI kedua Soeharto untuk bisa memperpanjang kunjungannya demi menyambangi Surabaya dengan tujuan nostalgia. Dirilis dari news okezone.com dan beberapa sumber lainnya.